Oi oi oi, Homelander had me bloody son. Wom wom. Nggak, gue gak jago untuk niruinnya. But The Boys season 5 yang kalian pada udah minta gua untuk bang nonton bang, mana bang first impression lu bang, episode 1 udah tayang dan lain-lain. Again, gua lagi ada masalah sehingga gua terlambat untuk nge-review on time. But gua udah tontonin sampai episode 3 dan oh my god, we start good but now we're here. Jadi apa yang terjadi sama The Boys season 5 dan kenapa gue pengen happy tapi nggak bisa menjujur, nggak bisa gue dipaksa happy kayak begini kayak The Boys season 5 katanya akan jadi finale. Dan ini yang bikin gue pusing. Kok nggak kayak finale? Dimana kita tahu ini adalah series superhero, anti-superhero lebih tepatnya, yang udah berlangsung selama 5 season. Ini season kelima dan kita udah progress banget sampai ke sini. Dan di season ini gue hanya melihat sebuah kemunduran dan ketidakjelasan. Ini mau dibawa kemana? Ini mau nyeritain apa? Ini buat apa lagi sih? Tapi mesti satu hal yang gue highlight dan gue suka dari episode 3 episode tidaknya adalah banyak banget aksi, banyak banget action, banyak banget superhero things yang terjadi, dan itu membuat gua happy lah. Lebih banyak aksinya daripada season-season lalu yang lebih banyak yepingnya sama teriak-teriakannya dibandingkan aksi sebagai superhero yang punya kekuatan super. Namun sama seperti season sebelumnya, gua bilang The Boys season 5 ini terlihat seperti series yang dipanjang-panjangin dan enggan untuk diselesaikan. Kita bisa lihat di episode 1 bahwa kita sudah progres yang paling final, yaitu adalah virus yang bakal ngebunuh Subs, tapi tiba-tiba di episode 2 dikasih tahu gagal karena ada V1. Dan akhirnya sekarang perjuangannya menuju kepada Homelander dapetin V1 duluan atau The Boys dapetin V1 duluan. And again, for me, ini muter-muter. Gue gak tahu lu seberapa ngefans sama ini series, tapi gue ngefans banget, gue ngikutin banget. Gue yang hampir ngomong ke semua orang, lu pernah nonton The Boys, tapi kayaknya gue bakal bilang jangan nonton sampai season 5, karena 3 episode awalnya bener-bener, gimana ya, aneh. Gue udah bilang di awal, ini finalnya apa enggak sih gitu. Ini tinggal 5 episode lagi, terus tersisa apa? Berikutnya, gue ngerasa nuansa showrunner sama writers itu kayak gak pede sama mereka punya ending. Kalau kalian tahu komiknya, kalian baca komik ya, kalian tahu lah endingnya kayak gimana. Dan The Boys dari yang series dan komik itu adaptasinya udah jauh beda banget. Nah, lu pada tuh yang di One Piece suka ngomongin, mau apa-apa mesti sama kayak manga segala macam. Kagak. Ada namanya adaptasi yang harus sama, tapi perubahannya itu oke apa enggak. Justru di sini gua ngelihat mereka pengen pelan-pelan balikin ke komiknya dengan noir yang semakin misterius dan semakin tidak kelihatan kalau noir yang asli udah mati. Oke, spoiler alert buat yang belum tahu, di komiknya endingnya The Boys itu kira-kira kayak gini lah. Intinya Homelander itu ternyata baru tahu kalau Noir itu adalah dirinya, cloningannya yang paling fatal lah, yang paling brutal. Jadi mereka berdua berantem sampai akhirnya udah pada sekarat dan dihabisin sama Billy Butcher. Dan somehow mereka kayak pengen ngasih nuansa itu ke para fans, yang padahal kita tahu Noir yang sekarang udah bukan Noir yang dulu, dan dia Noir yang bisa ngomong dan kadang-kadang punya kekuatan untuk ketiduran. Tapi sekarang Noirnya jadi Noir yang kayak misterius, yang ayo lo Noirnya siapa? Apa yang digituin kita sama showrunner. Tapi buat gue jadi annoying aja, karena ya lu tuh udah pede sama adaptasi, kenapa lu harus pental-pentalin ke sini? Enggak ada yang request. I don't think any fans request untuk disamain sama komik or what, but kelihatan banget itu jalurnya. Walaupun ujung-ujungnya mungkin kita di prank or whatever, banyak banget faktor lainnya menurut gue yang membuat The Boys itu tuh makin kurang. Kayak logika show-nya. Kayak Kimiko, kenapa tiba-tiba the female ada suara padahal dulu keren banget dengan sign language-nya dengan Frenchie. Terus oh my god, ini gue capek banget. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang Amerika mungkin ya bisa gue bilang mereka gitu demen banget sama konflik pacaran yang nggak kelar-kelar. Francie sama Kimiko, terus Huey sama Starlight, problem lagi, ribut lagi, nggak setuju lagi, beda pendapat lagi. Man, kapan kita ngomongin masalah how to defeat Homelander gitu loh. Terus masalah moral lagi. Gimana ya? Gue rasa series ini udah lebih dari sekedar moral, udah lebih dari sekedar who's good or bad. It's all about survival. Kita semua udah tahu ini adalah masalah survival, ini krusial banget. Ini masalah bagaimana lu menghentikan para subs bertindak sewenang-wenang dan lu rela melakukan apapun. And they did back then. Tapi kayak mau redemption gitu. Kita lihat di episode 3 tiba-tiba ada anaknya translucent, si Huey merasa bersalah, si Huey menjadi sosok. Ya gue tahu di The Boys, Huey adalah salah satu orang yang masih punya hati, masih punya sisi kemanusiaan. But again, it's just too human. More, bahkan apa jadi nggak human gitu, kayak terlalu baik, terlalu kayak
it's just, how do I say it ya, not in the right place and time untuk jadi orang sebaik itu dan se-innocent itu. Meanwhile lu nggak se-innocent dan sebaik itu juga loh. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi secara dinamika itu buat gue aneh gitu loh. Kayak kita mundur lagi nih ke belakang, kita balik lagi nih ke tempat-tempat masalah moral dan percintaan gitu. Masalah siapa punya siapa, siapa cinta siapa, siapa pasangan siapa gitu. Kayak come on. Terus gue sangat kecewa banget ya Billy Butcher itu yang tadinya menarik banget, punya conflicted antara dirinya menjadi pure evil atau masih ada kebaikan gitu ya, antara dibisikin sama arwah istrinya atau dibisikin sama arwah teman tentaranya. Ya gue ngerti lah, maksudnya udah selesai gara-gara dia milih temennya kan, jadi udah hilang lah suara-suara bising itu di kepala dia. But again, kenapa jadi kebalikannya, malah si siapa namanya yang vice president kayak gimana ya? Kayak rather than show us, they telling us sekarang. Yang di vice presidennya gue lupa siapa, yang dulu asistennya vote dan lain-lain itu. Ashley, look at me. Nah itu gue jadi ingat kan. Karena kita udah tahu kalau Ashley itu orang yang bimbang, orang yang abu-abu, orang yang ada di pihak lawan tapi tahu kalau ini salah, ini gak bener. Dia juga takut nanti dimatiin sama Homelander. Terus dia injekin serum biar gak dibabat sama orang-orang vote yang subsnya, biar dia jadi salah satu subs. Tapi kekuatannya apa? Kekuatannya sekarang punya tumor di kepala yang bisa ngomong tentang kebaikan. Gue kayak I don't know, it's okay, it's gross, it's like The Boys, but jadi kayak lazy gitu loh. Kita nggak bisa ngeliat aksinya si Ashley yang panikan, yang bingung memilih, yang deep down pengen baik dan segala macam. Sekarang diomongin, ngerti nggak lo? Jadi kayak belum lagi aksi-aksinya, logikanya yang membuat gue jadi kayak I just think is apa ya yang menjelaskannya ya. Maksudnya kalau kayak gini nanggung gitu loh. Kayak kenapa nggak totaliter aja gitu loh, si Homelander udah ngepalain presiden lah segala macem lah. Tapi kita balik lagi ke psikologi Homelander yang nggak stabil. Ini kalau bukan karena acting Anthony Starr dan Karl Urban yang emang bagus, I don't think this show is hanging on man. Karena decision directing dan script writingnya yang buat gue makin bingung gitu. Kita udah selesai kan sama Homelander yang masih butuh pengakuan, masih butuh praise, masih butuh dipuja gitu. Dia yang bilang sendiri gitu, I'm better. Dia udah selesai harus sama psikologinya bahwa dia sekarang daripada lu mencintai gue, sekarang lu pada yang penting takut sama gue aja lah gitu loh. Berarti dia udah selesai dong. Dia udah sudah berdamai bahwa gue akan jadi totalitarian gitu loh. Gue bukan lagi idol, gue bukan lagi false hope. Gue adalah the true dictator gitu. Tapi masih problem lagi, masih butuh pengakuan lagi ya. Dia mau dikompleksin jadi kayak family problem. But again, it's just buat gue jadi kayak nanggung banget gitu loh. Kenapa nggak diselesaikan aja? Kenapa nggak dibikin stage baru yang lebih krusial gitu? Sampai sekarang bangkitin bapaknya biar dapat pengakuan dari bapaknya. What is this man? Dan gara-gara itu akhirnya jadi ketemu bahwa virusnya nggak work. Sekarang virusnya jadi kayak bukan threat utama lagi. I think it's just a whole mess yang nggak enjoy untuk dinikmatin gitu. I remember the first season, it's not about talking no jutsu, it's about action, it's about how we defeat subs gitu loh. Rather than hubungan gue sama Frenchie lagi nggak baik, hubungan gue sama Kimiko lagi nggak baik, Starlight tiba-tiba punya dilema. I don't know, maybe ini emang demenan orang-orang yang nonton series ya. Gue juga ngikutin beberapa series barat sana dan kayaknya emang mereka demen banget gitu kalau hubungan orang tuh nggak pernah baik-baik aja tiap season gitu. Kayak nggak bisa ada something else yang bisa move on kan nih gitu. Kayak ya I know in real life hubungan pun nggak selamanya baik-baik aja, but kayak nggak develop dan nggak move on gitu. Kayak sayang banget gitu. Padahal banyak banget thread lain yang menurut gue bisa dikelola dan bisa dikembangkan dalam story writingnya gitu loh. Udah mereka perusahaan personal udah selesai, sekarang gimana perusahaan lawan dunia gitu loh. Konflik Starlighter yang dimana mereka ini harusnya di pasukan rebellion, pasukan pemberontak diam-diam gitu, nggak ditunjukin aksinya. Ini adalah waktu episode 1 dan segala macam gitu, konsekuensinya. Dan harusnya Starlight di sini gimana dia jadi leader gitu loh harusnya. Malah jadi dia yang gue nggak apa-apa mati aja seperti sub yang lain. Terus tiba-tiba dia ngeliat Huey yang beda pendapat tentang mana yang mesti dilakukan. Mother's Milk balik lagi ke masalah keluarganya, nggak tega lihat cewek, anak perempuannya segala macam. Episode 1, gue pikir Mother's Milk, Frenchie sama Huey bakal dieksekusi gitu ya di tempat lapangan umum dijadiin tontonan gitu. Di kamar aja sama Homelander diliatin. Gue kayak what? Gue pikir bakal kayak semacam prison escape yang keren gitu. Jadi kayak A-Train mati juga kayak gitu loh. Gue nggak melihat A-Train kayak gimana ya. Ngerti nggak sih lo kalau ada lu punya hope gitu yang benar-benar jadi faktor penting penyelamat lu selama ini gitu. A-Train dia ngenyamatin beberapa kali tapi juga dia kayak harusnya udah selesai sama masalah keluarga dan jati dirinya gitu loh. Dan akhirnya dia harusnya biasa aja dan selalu bantuin, tiba-tiba jadi bantuin banget. Dan kayak wah, apalagi Prison Break yang episode 1 itu menurut gue juga aneh banget logikanya. Homelander dibutain, ini kita lompat ke belakang, Homelander dibutain tapi lu pada bukannya escape gitu atau gimana atau kabur gitu. Masih lihat ada orang kabur, gue lindungin dia dulu.
baper sama superhero panjang itu. Starlight entah di mana baru dapetin Kimiko bisa langsung dibunuh, yang lainnya masih ditungguin. What is going on? Dan Homelander yang kayak udah nggak punya semacam apa ya, masalah psikologi lagi, malah terus apalagi tadi tuh yang di situ, iya kayak apa ya, kayak mereka bukan profesional unit lagi gitu. Beda kayak season 1 season 2 gitu, yang mereka tuh bener-bener hati-hati ini segala macam. Masa Kimiko sama Frenchie nggak sadar ada anaknya Newman di truk mereka. Gue kayak what's going on gitu loh. Harusnya kan pada saat si anaknya Newman buka pintu ajak ngomong gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang Kimiko jadi ya nggak apa-apa, mereka anak kecil. It's just a mess yang nggak seru untuk diikutin karena tiba-tiba dan kayak nggak selesai dan kayak bukan finale. Itu sih poin utamanya. Dan satu yang paling penting lagi menurut gue yang menjadi problem utama di The Boys adalah mereka selalu pengen satirin Amerika. Mereka selalu pengen bikin semacam sarkasm, satirical atau apalah itu sebutannya ke society Amerika sekarang. Boy, lu bikin ini syutingnya bisa 3 sampai 4 tahun gitu loh, tapi perkembangan politik dan lain di Amerika terlalu cepat juga gitu. Jadi ya ambil umumnya aja gitu loh, ambil nilai pentingnya aja, nggak usah detail-detail yang kayak jualan di TikTok dan lain-lain gitu. Itu nanti aja. Gimana ya ngejelasinnya ya, kayak mereka terlalu pusing sendiri gitu untuk menemukan jati diri The Boys ini. Kalau gue lihat di season terakhir ini, awal-awal 3 episode ya. Kita balik lagi di problem si The Boys yang mau pecah, The Seven saya mau pecah, isu bapak anak lagi. Itu yang gue lelah sih gitu loh, kayak ini kapan progresnya, ini udah mau final, udah tinggal 5 episode tapi kok problem-problemnya masih problem-problem season 2, 3 dan seterusnya. Ya gitu sih, capek. I love this show, I love this series, but ya itulah kok dipanjang-panjangin, kelihatan banget. Nggak salah, tapi make sure make it good, nggak kelar gitu. Tapi menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Oh iya, bahkan gue nggak tahu loh ini udah tayang. Kayak nggak ada yang promoin, nggak ada yang iklannya atau gimana gitu. Kayak out of nowhere muncul aja gitu. Kayak kalau bukan perlu pada ngasih tahu gitu ya, gue mungkin nggak nonton, nggak tahu kayak udah. Ya itulah, silahkan kritik gue, silahkan tidak setuju di kolom komentar di bawah. Dan komentar untuk hari ini datang dari video gue nge-review Witch Heart Atelier, datang dari Inquisition something. Dia bilang, "Woi bang, Kifri lebih duluan daripada Gojo Satoru, jadi stop sebut-sebut Gojo. Gojo. Kipli. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama review series kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan thank you semua yang udah nontonin Radio Sing sampai episode kali ini. Thank you buat para member. Dan untuk membuktikan kalian nonton sampai akhir ya, dan biar membership gue kelihatan nggak terlalu buru-buru, coba sebutkan nama-nama karakter DC di bawah ya. Oke? Superhero DC. Ntar orang pada bingung kalau nggak nonton sampai akhir, kenapa tiba-tiba kombinasinya superhero DC semua. Nah, untuk kita semua, stay clean and sound.